dianggap sebagai produk hewani, dan konsumsi daging dapat mengikat individu lebih erat dalam dunia material. Dengan menghindari konsumsi daging, beberapa pengandut berusaha untuk mengurangi keterikatan pada hal-hal dunia ini. Kemudian yang kelima ada kasih sayang. Beberapa aliran Buddhisme modern juga mengadopsi praktik vegetarianisme sebagai tanggapan terhadap isu-isu lingkungan. Mereka menganggap bahwa meminimalkan konsumsi produk hewani adalah cara untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan menjaga ekosistem. Kemudian ada juga beberapa alasan utama mengapa terjadinya variasi vegetarianisme. Yang pertama itu seperti teks-teks suci, tradisi sejarah, tradisi dan sejarah. Kemudian ada budaya dan lingkungan juga yang mempengaruhi. Ada interpretasi individu, konteks spiritual, evolusi praktik. Jadi, variasi dalam pendekatan terhadap vegetarianisme antar aliran Buddhisme itu mencerminkan keragaman dalam tradisi, pemahaman ajaran, sejarah, budaya, dan konteks individu dan komunitas Buddha. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya kasus-kasus khusus dalam vegetarianisme. Contoh aliran yang menerapkan vegetarianisme dengan ketat. Yang pertama itu ada aliran Jainisme. Aliran Jainisme merupakan agama yang menganut paham motto vegetarianisme. Artinya mereka tidak makan telur, namun menerima produk susu jika tidak ada kekerasan terhadap hewan selama produksinya. Veganisme dianjurkan jika ada kekhawatiran mengenai kesejahteraan hewan. Para biksu dan biksuni dan beberapa pengikut Jain menghindari sayuran umbi-umbian seperti kentang, bawang merah, dan bawang putih, karena organisme kecil akan terluka saat tanaman dicabut, dan karena kemampuan umbi-umbian untuk bertunas dipandang sebagai ciri makhluk hidup yang lebih tinggi. Para biksu menjalankan sumpah yang lebih ketat dengan makan hanya sekali sehari. Dan juga dalam agama Hindu dan Buddha Mahayana, vegetarianisme dipromosikan oleh kitab suci dan otoritas agama, tetapi tidak diwajibkan. Namun, dalam Jainisme, vegetarian adalah wajib bagi semua orang. Dikatakan bahwa Jainisme dan sampai batas tertentu Buddhisme membawa gerakan vegetarian ke dalam agama Hindu. Vegetarianisme juga dipraktikkan dalam beberapa ritual dan perayaan di berbagai agama. Misalnya dalam agama Hindu, vegetarianisme dipraktikkan selama 9 hari festival Navratri. Dan dalam agama Buddha, vegetarianisme dipraktikkan selama festival Wesak. Selanjutnya ada aliran umat Buddha Mahayana. Umat Buddha Mahayana mempercayai bahwa dalam vegetarian dapat memperoleh kesucian. Pada masa Buddha Gautama di India dengan Mahavihara sebagai pemimpinnya juga dikenal sebagai petapa yang selalu taat dalam mempraktekkan cara pantang makan makanan yang terbuat dari ikan dan daging. Vegetarian merupakan dasar dalam pemikiran Mahayana sesuai dengan landasan bodhicitta atau kesadaran Buddha sebagai sumber kebaikan, kebahagiaan, hingga pada kesucian. Selanjutnya, vegetarian itu ada yang melakukan perayaannya. Yang pertama itu praktik vegetarian oleh masyarakat Tionghoa disebut dengan Chia Chai, biasanya dilaksanakan ketika Cap Go atau bulan purnama dan Chue pada bulan baru. Banyak yang beranggapan bahwa vegetarian atau Chia Chai di kalangan orang Tionghoa adalah pengaruh Buddhisme. Masyarakat Tionghoa mempercayai bahwa hidup dengan vegetarian manusia mampu bersahabat dengan alam dan memeliharanya. Selain itu, dengan hidup vegetarian, manusia mampu menjaga kestabilan yin dan yang. Chia Chai dilakukan oleh masyarakat Tionghoa sebagai metode hidup sederhana dan belajar untuk menahan nafsu keinginan terhadap makanan yang enak. Tujuan dari pola hidup ini adalah untuk belajar merasakan penderitaan manusia yang kurang beruntung dalam materi. Selain belajar hidup sederhana, masyarakat Tionghoa juga mempercayai bahwa dengan melaksanakan Chia Chai, maka telah melaksanakan pembagian sembako dan bantuan untuk umat Buddha yang sakit dan perlu dana. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Manfaat vegetarian dalam aspek kesehatan dan lingkungan. Yang pertama dalam kesehatan. Vegetarian baik untuk kesehatan tubuh. Dapat terhindar dari serangan jantung, kanker, dan penyakit lainnya. Vegetarian makan sayur dan buah pasti tidak ada penyakit dan kolesterol. Bukan tidak ada, tetapi persentasenya kecil. Yang kedua, vegetarian juga membuat kita panjang umur. Kenapa vegetarian bisa membuat kita panjang umur? Salah satunya tekanan darah vegetarian lebih rendah atau lebih stabil karena tidak makan daging atau lemak. Dengan demikian, tekanan darah dapat stabil. Yang ke bagian lingkungan. Manfaat vegetarian bagi lingkungan yang pertama adalah penurunan efek gas rumah kaca atau pemanasan global yang berasal dari peternakan. Efek rumah kaca yang paling penting dalam peternakan menghasilkan gas metana dan dinitrogen oksida. Gas metana dihasilkan melalui penyimpanan kotoran, merupakan gas yang memiliki efek pemanasan global. Yang kedua, lingkungan tentram dan damai. Dapat berkurangnya bencana. Bencana berasal dari karma perbuatan. Dengan vegetarian, kita mengurangi karma perbuatan yaitu membunuh hewan. Selanjutnya dijelaskan dengan sama Karina. Oke, selanjutnya ada tantangan dan perdebatan dalam vegetarian. Tantangan dan perdebatan seputar vegetarianisme ini, dia hal yang sangat kompleks dan mengandung berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Jadi di sini ada poin yang pertama, tantangannya yaitu interpretasi ajaran Buddhis. Jadi interpretasi ajaran Buddhis ini perdebatan tentang apakah makan daging melanggar ajaran Buddhis, terutama ahimsa, bergantung pada interpretasi individu. Jadi satu perdebatan mendasar ini adalah bagaimana menganalisis ajaran Buddhis yang berkaitan dengan makanan dan pola hidup. Jadi meskipun ajaran Buddhis seperti ahimsa atau tidak melukai, menekankan pentingnya tidak melukai makhluk hidup, interpretasi tentang apakah makan daging hewan adalah pelanggaran ahimsa itu bisa berbeda. Jadi beberapa menganggap bahwa mengkonsumsi daging yang diperoleh dari hewan yang tidak diperlakukan secara etis itu bertentangan dengan Buddhis. Sementara ada juga yang berpendapat ajaran tersebut lebih bersifat kepada niat kita dan sikap kita terhadap makanan yang kita akan konsumsi. Terus yang kedua, next. Ada karma dan konsekuensi etis. Jadi konsep karma ini kan adalah bagian penting dari Buddhisme dan banyak penganut Buddhis yang percaya bahwa tindakan yang membahayakan makhluk hidup termasuk pemakanan daging ini menghasilkan karma yang negatif. Namun ada juga perdebatan tentang sejauh mana konsumsi daging yang diperoleh dengan cara yang etis dan adil itu menghasilkan karma negatif. Next. Tantangan yang ketiga itu ada variasi budaya. Jadi variasi budaya ini, Buddhisme tersebar di berbagai negara dan budaya dengan tradisi makanan yang beragam. Beberapa komunitas Buddhis itu mungkin dia memiliki tradisi yang kuat dalam memasukkan daging ke dalam masakan mereka. Sementara beberapa budaya yang lain itu lebih cenderung menjadi vegetarian. Jadi tantangan utamanya adalah memahami bagaimana tradisi lokal dan budaya itu mempengaruhi pemahaman tentang vegetarianisme dalam Buddhisme. Jadi dia tergantung wilayahnya. Yang keempat, itu ada pertimbangan lingkungan. Pertimbangan lingkungan ini karena di dalam era modern, isu-isu lingkungan kan menjadi perhatian global, apalagi global warming. Jadi beberapa penganut Buddhisme itu dia melihat vegetarianisme ini sebagai respon yang etis terhadap masalah lingkungan, seperti perubahan iklim, pemakaian sumber daya yang besar oleh industri peternakan hewan. Yang kelima itu ada kesehatan dan nutrisi. Jadi pertimbangan kesehatan juga menjadi perdebatan. Beberapa orang itu berpendapat kalau diet vegetarian itu memberikan manfaat kesehatan. Tapi ada juga yang memikirkan bahwa ini berpotensi untuk
kekurangan gizi jika tidak mengkonsumsi daging. Perdebatan ini juga ada mencakup alternatif yang memadai dalam diet vegetarian yang memenuhi kebutuhan dari nutrisi individu. Jadi tidak ada istilah kurang gizi. Yang keenam itu ada realitas kehidupan sehari-hari. Jadi sebagian besar penganut Buddhisme itu dia menghadapi realitas dunia yang penuh dengan kompromi. Jadi pertanyaan seperti bagaimana menilai makanan yang dihidangkan di rumah makan atau dalam situasi sosial seringkali menjadi tantangan praktis dalam menjalani diet vegetarian. Jadi pilihan makanan dalam situasi sosial ini seringkali menjadi tantangan. Tantangan dan perdebatan ini juga mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam cara individu dan komunitas Buddhis memahami dan menjalani vegetarianisme. Meskipun ada perbedaan pendapat, banyak yang sepakat bahwa penting untuk melakukan pertimbangan etis dan membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Buddhis, dan juga ada pemahaman tentang dampak tindakan mereka terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Selanjutnya ada perdebatan. Jadi Buddhis itu dia tidak secara tegas menghukum atau menganjurkan vegetarianisme. Jadi nggak ada poin yang statement yang secara tegas, dan pilihan makanan umat Buddhis ini sangat tergantung pada individu, dengan beberapa pandangan yang mendukung konsumsi daging dengan syarat tertentu. Jadi bagi penganut Mahayana, aspirasi welas asih mendominasi sehingga lebih cenderung menjadi vegetarian. Tapi di sisi lain, untuk aliran yang Theravada itu menganggap kalau kesucian itu tidak hanya dari cara makan kita, tapi lebih cenderung dari usaha, moral, meditasi yang benar, dan daging ini boleh dikonsumsi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi umat awam memiliki kebebasan dalam memilih makanan mereka dan penting untuk tidak terlalu kritis terhadap pilihan orang lain. Jadi di sini maksudnya ya tergantung individunya. Jadi kalau misalnya eh, ada orang yang tidak bervegetarian, ya kita yang bervegetarian ada baiknya tidak terlalu menjudge, karena di dalam Buddhisme sendiri itu tidak secara tegas menganjurkan atau menghukum yang tidak vegetarianisme. Jadi pemahaman ajaran Buddhis ini adalah kunci untuk mengakhiri penderitaan dalam kehidupan. Nah, dalam Buddhisme, vegetarianisme adalah sebuah praktik yang berasal dari prinsip-prinsip utama ajaran agama ini, terutama konsep ahimsa atau ketidakberlakuan kekerasan terhadap semua makhluk. Jadi pilihan untuk menjadi vegetarian dalam Buddhisme tercermin dalam usaha untuk menghormati kehidupan dan menghindari menyakiti makhluk hidup lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan dan praktik ini dapat bervariasi antara aliran-aliran Buddhisme dan individu. Oke, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, sebelum ditanyakan, mungkin saya perlu menekankan bahwa presentasi dari kelompok Karina dan kawan-kawan ini judulnya apa tadi, boleh dikasihkan kembali sekali lagi? Vegetarian dalam perspektif Buddhis, Lausa. Oke, jadi cukup jelas ya, jangan terlalu melebar ke arah lingkungan, kesehatan, etika, karena nanti itu ada grup lain yang akan menyanyikan, ya. Jadi kembali ke topik ya, vegetarian dalam aspek spiritual Buddhisme gitu. Oke, silakan lanjutkan. Oh, itu tadi Baik. kami cuma mengilas sekilas saja kok, Maksud. Bukan topik utama. Oke, kalau ada yang mau bertanya, segera silakan sebutkan nama. Siapa?
Oke. Oke, terima kasih Kristi. Langsung jawab saja kalau bisa sambil menunggu pertanyaan lain. Oh, oke. Kami diskusi sebentar kalau saya. Oke, kalau gitu sambil menunggu diskusi, yang satu mencatat lagi pertanyaan yang lain. Silakan diajukan segera kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan sampai selesai karena jam 10.30 seharusnya. Jadi jam 10.15 mudah-mudahan kita selesai ya. Efektifkan waktu gitu loh. Jangan seperti ini. Minggu lalu sudah saya tekankan, waktu kita terbuang hanya untuk menunggu diskusi atas pertanyaan. Oke, Kalau Kristi. tidak ada, kalau ini sebagai pertanyaan cadangan, kalau nanti nggak ada pertanyaan, ya. Apa tujuan bervegetarian dalam aspek spiritual? Oh, oke, Lase. Apa tujuan bervegetarian dalam aspek spiritual? Oke, Lase. Saya mau coba menjawab pertanyaan dari Kristi. Kan Kristi tanya nih, kalau misalkan makhluk hidup kan ada 3 jenis, manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, kenapa eh, ada pendapat kita tentang tumbuhan? Kan tumbuhan juga makhluk hidup bersangkutan dengan PPT kami yang bilang ini tidak menyakiti. Nah, ada 3 macam makhluk hidup. Betul memang, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga-tiganya bisa bertumbuh. Oke? 2 dari 3 itu bisa merasakan sakit. Dan 1 dari 3 itu memiliki akal kesehatan. Nah, yang memiliki kelengkapan semua adalah manusia. Manusia bisa bertumbuh, bisa merasakan sakit, dan memiliki akal. Nah, sedangkan kalau hewan itu bisa bertumbuh, bisa merasakan sakit, tapi tidak memiliki akal. Sedangkan kalau tumbuhan itu hanya bisa bertumbuh, tidak bisa merasakan sakit, dan tidak punya akal. Ada yang mau lengkapi? Atau mau ditambahin? Ayo teman-teman kelompok, ada yang mau melengkapi segera. Ini juga ada tambahan dari kawan saya, dibilang para biksu dan biksuni dan beberapa pengikut Jainisme itu menghindari sayur-sayuran seperti umbi-umbian seperti kentang, bawang merah, dan bawang putih karena organisme kecil akan terluka saat tanaman dicabut dan karena kemampuan umbi atau ubi untuk bertunas dipandang sebagai ciri makhluk hidup yang lebih tinggi. Apakah Kristi paham? Oke, yang lain apakah ada yang mau ditanyakan? Dalam agama Buddha, tumbuhan itu pada dasarnya tidak mempunyai kesadaran, ya. Atau kalaupun ada kesadarannya itu yang paling tingkat rendah. Berbeda dengan hewan dan manusia, bahkan dalam beberapa
uh, uh, manusia itu disebut hewan yang berpikir, ya. Jadi kalau dalam aspek spiritual, manusia itu karena punya akal, dia seharusnya lebih beradab. Dalam hal pertanyaan terkait dengan tumbuhan, termasuk katakanlah dari aspek ilmu biologi, sering ada, karena pemikiran ini sering ada juga bertanya yang lebih lebih mendalam lagi, ya. Bahkan sampai tumbuhan itu kan kadang-kadang juga memiliki bakteri. Bakteri juga makhluk hidup. Makan sayur juga termasuk akan melakukan pembunuhan, ya. Jadi kita tidak perlu berdebat sampai semendetail itu. Kita hanya garis besarnya saja, ya. Memang di dalam agama Buddha bervegetarian atau tidak bervegetarian itu tergantung pada kesadaran kita masing-masing. Kembali kepada akar kata Buddha, yaitu Bud, yang artinya sadar. Termasuk umat Buddha Maitreya, bagi Anda yang mendalami atau terlibat aktif dalam Buddhisme Maitreya, juga tidak ada kewajiban Anda setelah menerima Diksa Maitreya, Anda wajib bervegetarian. Jadi tadi presentasi sudah cukup bagus, cuma perlu ditegaskan sekali lagi, dalam aliran era syarat yang harus dipenuhi, ya. Kalau syarat ini dilanggar, Anda sebaiknya tidak mengkonsumsi daging atau hewan. Pertama, tidak melihat. Kedua, tidak mengetahui, ya. Dan tidak melihat, tidak mendengar. Kedua, dan ketiga, tidak mengetahui bahwa makhluk itu disembeli, dipotong, dimasak untuk dirinya, ya. Jadi kalau dalam aliran Theravada membeli daging di pasar itu sudah mereka hanya sekedar membeli bangkai gitu loh. Jadi tidak terkhusus untuk mereka. Informasi dari teman-teman yang aliran Theravada ini, misalnya ke rumah makan, ya, lalu pesan mau makan ayam, nanti orangnya bilang, tunggu saya tangkap dulu ya, tunggu kami potong dulu ya. Jadi makhluk itu masih hidup, dan orang yang pesan daging ayam ini tahu, ya, walaupun sudah bayar, kalau dia mau menerapkan pandangan tentang vegetarian dengan 3 syarat ini, mereka tidak akan mengkonsumsinya, ya. Nah, bagaimana dengan sayur-sayuran yang dalam ilmu biologi dikategorikan sebagai pengelompokan dari dalam biologi kan tidak hanya sekedar tumbuh saja, William, tapi dia juga harus berkembang biak dan bergerak. Nah, bergerak ini yang mungkin dalam arti bergerak pindah tempat, ya. Jadi bukan kayak Putri Malu bergerak, pengertiannya di sini artinya berpindah tempat, ya, berjalan kaki, merayap dan sebagainya. Tumbuhan kan tidak, ya. Tumbuhan paling tumbuh, dia nanti merayapnya itu melalui pertumbuhan gitu. Jadi sekali lagi,
dalam agama Buddha pada dasarnya ya tumbuhan itu tidak punya kesadaran. Kalaupun ada kesadaran, tingkatnya sangat rendah sekali ya. Jadi kalau dalam ilmu biologi pun tumbuh-tumbuhan itu adalah dalam jaring makanan dia kan yang pertama gitu kan. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, siap, survei. Ada yang mau ditanyakan yang lain, guys? Sambil ada yang mau mungkin bertanya, iklan dulu lah ya sebentar ya. Ini ada bazar amat vegetarian di Sekolah Kwangming, Jalan Raja Wali Sakti Ujung, Perumahan Wisdom Park. Nah, hari ini dari jam 9 hingga jam 8 malam, guys. Jangan sampai kelewatan bagi kita. Mungkin hari ini mau lagi malas masak atau mau jalan sama keluarga, bisa juga jalan ke sini ya, guys ya. Iklan sedikit. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada langsung jawab pertanyaan saya. Oke, bentar ya, Lausa. Saya izin menjawab ya, Losa. Mencoba menjawab. Ya, hari ini. Nah, jadi pertanyaan Losa tadi, apa tujuan bervegetarian dalam aspek spiritual? Kalau menurut saya pribadi, jadi tujuan menjadi vegetarian itu bisa ada beberapa. Yang pertama tuh seperti sesuai dengan prinsip ajaran kita, yaitu tidak melukai atau tidak menyakiti makhluk hidup, atau nama lainnya ahimsa. Jadi kita secara individu itu berusaha untuk mengurangi penderitaan makhluk hidup dengan tidak melakukan atau berpartisipasi dalam pembunuhan makhluk hidup. Terus yang kedua ada keharmonisasi dengan alam. Jadi menjadi vegetarian itu bisa menjadi cara untuk kita bersikap hormat terhadap lingkungan. Jadi untuk minimalisir dampak negatif terhadap alam. Yang selanjutnya itu ada pemurnian tubuh dan jiwa. Jadi dengan menghindari daging, itu kita sebagai individu bisa mencapai tingkat kebersihan yang lebih tinggi. Dari segi kesadaran spiritual juga kayak sebagai cara untuk membersihkan tubuh dan jiwa kita tuh dari kekotoran batin. Yang selanjutnya itu menurut saya ada dari segi karma dan reinkarnasi. Jadi semakin kita jarang mengkonsumsi daging, kita tuh mengurangi karma kita, terlebih di bagian karma yang negatif. Karena banyak akibat-akibat yang timbul dari melukai makhluk hidup. Itu sih Lausa menurut saya. Oke, Thank you, Rin. selain istilah ahimsa yang orang lebih cenderung ke ajaran Hindu, karena ini kan dipopulerkan oleh Mahatma Gandhi ya, bisa diganti nggak satu istilah yang populer dalam agama Buddha? Maksudnya Lause apa ya? Saya kurang paham. Mungkin tidak perlu konotasi orang ahimsa itu ajaran Hindu. Oh, Karena itu dipopulerkan dengan tindakan Mahatma Gandhi, tokoh pahlawan dari India. Oke, langsung saja ganti ke metta atau maitri, cinta kasih. Jadi tujuan dalam aspek spiritual yang paling utama adalah untuk melatih
cinta kasih. Pengembangan dari sila pertama Pancasila Buddhis, ya. Jadi kalau Pancasila secara pasif bersifat menghindari, maksud saya secara negatif sifatnya untuk menghindari, ya, jangan berbuat jahat. Itu sifatnya pasif. Kalau sifatnya aktif, ya, itu adalah metta, mengembangkan, melatih, mengamalkan tentang cinta kasih. Sila pertama Pancasila Buddhis, ya. Jadi menghindari pembunuhan, mengembangkan cinta kasih. Nah, baru dijabarkan lagi, ajaran Buddha sangat menganjurkan hidup harmonis dengan alam. Maka dengan itu, ya, alam termasuk juga tumbuh-tumbuhan itu sebenarnya tidak baik, ya, kalau kita sembarang membabat atau memetik bunga maupun tumbuhan, termasuk, ya, berburu karena hobi, ya, memancing karena hobi, ya, hal-hal seperti ini tidak baik dalam ajaran Buddha, karena nanti berhubungan dengan hukum karma juga seperti yang telah disampaikan oleh Karina. Demikian. Oke, Jadi yang sering ditanyakan adalah kenapa umat Buddha yang bervegetarian masih mengkonsumsi telur. Kemudian kenapa menghindari bawang-bawangan? Bukankah bawang-bawangan termasuk tumbuh-tumbuhan? Ini pertanyaan yang klasik. Silakan coba dijawab. Kalau misal, saya mau coba bantu jawab lah, Sir. Kalau misalkan kenapa ada beberapa yang masih mengonsumsi telur, karena juga di zaman modern ini, telur biasanya ada yang sintetis, ada yang buatan, sehingga tidak terlalu menyakiti makhluk hidup tersebut, sehingga telur masih bisa dikonsumsi. Kalau untuk yang bawang-bawangan, itu ada yang lebih detail, so saya coba cari terlebih dahulu ya, daripada saya salah menyampaikan. Kalau saya izin menjawab. Kalau orang di kota, telur itu telur ayam kampung sama telur yang dimaksud oleh William ini, kalaupun diterapkan, ya, tidak menjadi anak ayam gitu ya. Mungkin kira-kira itu maksudnya ya. Iya loh, Sir. Karina. Kalau saya ingin Ini mencoba baterai menjawab. saya kayaknya mungkin ini aja ya, baterai saya tinggal 1, gak. Ya, Lasa. Kalau tiba-tiba off, kita sampai sini ya. Oke, Lasa. Oke, Lasa. Lasa, saya mau jawab yang bawang-bawang, Lasa. Benar di bawang. Ya, yang bawang itu kenapa? Karena di dalam bawang itu ada zat yang kalau kita konsumsi itu bisa meningkatkan emosi kita. Sedangkan kan kita dianjurkan untuk tidak emosi. Sulfur. Nama zatnya sulfur. Ya, zat sulfur. Makanya tidak dianjurkan dalam bervegetarian mengkonsumsi bawang. Oke lah, saya karena tinggal 1, saya yakin sebentar lagi mati di HP saya. Itu di dalam kitab Suranggama Sutta, kalau tidak salah saya ayat 8 atau ayat 18 itu ada dicantumkan, ya, bahwa dengan mengkonsumsi bawang-bawangan, ya, dalam pengertian energi positif itu tidak akan mendekat kepada seorang praktisi Buddhis khususnya. Mereka yang mengkonsumsi bawang-bawangan di bibir akan mengundang energi negatif, ya. Energi negatif itu ya seperti makhluk-makhluk halus lah, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau didalami lagi, khususnya Mahayana, ada keyakinan
terkait dengan hukum karma. Kalau seseorang terbiasa niancing, membaca keng, ya, dia haruslah sebaiknya menyucikan mulut dengan bervegetarian, ya. Jadi menyebut nama-nama Buddha tapi mengkonsumsi daging itu akibat karma suatu saat akan muntah darah, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin langsung ditutup aja. Kristi minggu depan aja ya. Kayaknya HP saya tidak mendukung Lause, ini. Weslin ada tanya di chat Zoom, boleh kami jawab juga atau kami close dulu baru jawab? Oke, saya coba. Jawab aja di grup lah ya. Oke. Saya tutup dulu lah ya, Lause ya. Jadi karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tapi hubunganku dan dia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kelebihan mungkin itu pesanku kepada dia. Terima kasih. Baik, silakan ditutup dengan doa. Jangan lupa di SS. Teman-teman semua, untuk doa penutup kali ini akan dipimpin oleh saya. Untuk teman-teman semua bisa bersikap anjali. Namo Buddhaya. Terpujilah Allahmu Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Maitreya, dan Dwi Maha Guru yang menjadi sumber cinta kasih dan kebijaksanaan. Kami berterima kasih atas pelajaran yang kami terima hari ini. Semoga pemahaman ini membawa kebijaksanaan dan kedamaian dalam hidup kami. Dan kami akan berusaha untuk menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan kasih sayang dan kebijaksanaan sebagai panduan utama. Semoga semua makhluk hidup mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Semoga ajaran Buddha terus memberikan cahaya dalam kegelapan dan membimbing kita ke arah pencerahan. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Oke, terima kasih guys. Oke, Boleh on cam, mana berselisih tahu si lagi mau Poppy di nanti SS. saya si Poppy nanti baru saya buka setelah sampai Pekanbaru nanti siang ya. Nanti saya Oke, Lause. infokan ke Kristi. Oke, Lause. Safe flight. Sisi aja. Selesai. Sisi Lause sampai. Thank you. Oke, sisi Lause.